Bapak Ibu sabar ya, pembimbingnya masih ada teknis sedikit yang komputernya. Ya, sudah. Ya, pembimbing silakan. Bisa dimulai biar tidak terlalu berlama-lama. Ya, terima kasih. Ya, selamat sore buat Bapak Ibu. Ya, selamat sore buat Bapak Ibu. Halo, tes. Oke. Baik, selamat sore buat Bapak Ibu penguji. Hari ini kita akan kita akan mengikuti presentasi proposal riset dari mahasiswa atas nama Hendrik Lazarus Luhi dengan komposisi penguji 1 Pak Heru Sutejo MKOM, Pak Rahmat Hakiswanto STMT, dan Ibu Fatmawati Hasan MKOM, sedangkan saya selaku pembimbing. Adapun judul yang dipilih adalah Sistem Informasi Kelurahan pada Kelurahan Gurabesi. Ujian kita bagi dalam 2 sesi, yaitu presentasi kurang lebih 10 menit oleh mahasiswa, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi pengujian oleh 3 dosen penguji. Untuk itu kita masuk ke sesi yang pertama. Kepada mahasiswa dipersilakan 10 menit untuk mempresentasikan proposalnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Mic-nya masih unmute. Selamat siang. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya Hendrik Lazarus Luhi di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Di sini penelitian saya tentang sistem informasi kelurahan pada Kelurahan Gurabesi. Latar belakang. Pelaksanaan tugas dan fungsi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan Gurabesi dalam mengelola kependudukan. Mohon di-share. PPT-nya mana? Oh iya Bu, minta maaf. Tidak bisa share, Bu. Ini disable host. Tidak bisa di-share. Share screen. Host disable. Silakan, sudah diizinkan. Sudah. Oke. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan Gurabesi dalam mengelola kependudukan, perencanaan, dan pelayanan publik masih dilakukan kurang efisien, efektif, dan belum memiliki basis data untuk menampung semua informasi menyangkut kelurahan. Pengelolaan data penduduk. Pada proses pengelolaan data kependudukan, Kelurahan Gurabesi harus mengambil data penduduk di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Jayapura dalam bentuk file PDF. Setelah itu akan mencocokkan data penduduk yang telah dibuat sebelumnya dalam bentuk file Excel untuk menyeleksi penduduk yang telah meninggal atau penduduk baru pindah datang, pergi, atau baru lahir. Setelah itu data penduduk akan dibuat informasi demografinya seperti jumlah KK, jumlah penduduk, jenis kelamin, dan sebagainya. Jika ada perubahan data penduduk, maka petugas kelurahan harus membaca file Excel dan mencari satu persatu
penduduk yang mau dirubah statusnya. Berikut pelayanan publik. Pelayanan publik di sini atau pelayanan surat keterangan, salah satu tugas kelurahan adalah pelayanan publik. Dalam hal ini adalah pelayanan surat. Pada proses ini, setiap warga yang ingin membuat surat harus datang ke kantor kelurahan untuk mengajukan untuk pembuatan surat. Masalah yang sering terjadi adalah kesalahan dalam pengisian biodata penduduk, di mana petugas kelurahan akan mengisi data penduduk sesuai dengan persyaratan yang dibawa oleh warga seperti salinan KTP, salinan KK, atau salinan surat pengantar RT/RW. Jika petugas tidak teliti, maka akan ada kesalahan dalam pengisian biodata penduduk. Selain itu, karena tidak ada basis data dalam pengarsipan surat, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama karena petugas harus mencari format surat sesuai permintaan warga. Format surat yang dibuat pada umumnya dalam bentuk dokumen Microsoft Word. Setelah itu, format surat akan dibuka dan dirubah. Untuk pemberian nomor surat, petugas harus mencari dan melihat nomor surat terakhir yang telah digunakan pada catatan yang dibuat oleh petugas. Berikutnya, rencana kerja. Di sini, lokasi penelitian ini bertempat di kantor Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. Di sini sistem berjalan. Pada pelayanan publik, di sini dijelaskan sesuai dengan pada gambar. Dimulai dari masyarakat, membawa berkas persyaratan, petugas akan seleksi berkas, jika lengkap, akan membuat surat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah itu, Lurah akan menandatangani surat tersebut, dan surat tersebut akan diarsipkan oleh petugas. Selesai. Berikutnya untuk pengelolaan data penduduk. Di sini biasanya Dukcap, kelurahan ambil data dari Dukcapil dalam bentuk file, PDF, terus disalin dalam ke Excel. Setelah itu, data penduduk itu akan diarsip. Berikutnya fungsionalitas. Fungsionalitas sistem. Data yang dikelola data penduduk, KK, wilayah administrasi, program bantuan, program kelurahan, format surat, pengajuan surat. Informasi yang dihasilkan, informasi data penduduk, surat keterangan, dan program bantuan. Hak akses. Admin atau staf mempunyai hak penuh terhadap sistem. Masyarakat atau warga hanya dapat melakukan pengajuan surat. Berikutnya, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan operasional, sistem ini berbasis web dan menggunakan jaringan internet. Berikutnya, persyaratan keamanan. Password login menggunakan MD5 dan hash. Berikutnya, sistem dilengkapi anti-SQL injection. Jika login dan salah memasukkan password lebih dari 3 kali, maka harus menunggu 5 menit untuk bisa kembali login. Berikutnya, setiap surat keterangan yang telah dibuat dilengkapi dengan barcode. Kapasitas file upload. Sistem membatasi maksimal 1 MB. Persyaratan budaya. Sistem ini menggunakan bahasa Indonesia. Sistem usulan. Sistem usulan di sini staf atau petugas mengelola data rumah tangga, penduduk, KK, staf, profil kelurahan, wilayah administratif, format surat, program bantuan, verifikasi surat, persyaratan surat, dan surat warga. Di sini petugas juga menerima informasi pengajuan surat. Warga di sini melakukan pengajuan surat, terus mengupload berkas persyaratan surat, dan juga warga menerima informasi tentang pengajuan surat tersebut. Di sini Lurah menerima surat keterangan warga yang telah diverifikasi petugas, dan juga Lurah menerima informasi penduduk. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada mahasiswa. Nah, kita masuk ke sesi yang kedua, di mana untuk menguji kepada penguji pertama Pak Heru, waktu yang tepat dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Jim. Ya, kita mulai aja ya untuk Hendrik. Untuk judul itu ada suku kata yang berulang. Kalau untuk di judul ya. Jadi saran saya kayak macam judulnya apa sih tadi? Sistem informasi kelurahan. Sistem informasi kelurahan pada kelurahan gitu kan.
Kalau misalnya ada judul yang mirip seperti ini, contoh ya, ini kita bandingkan sistem informasi e-commerce pada commerce butik. Berarti ada dua suku kata yang berulang. Untuk penggunaan suku kata, sebaiknya di judul tidak boleh ada kata yang berulang-ulang, kecuali memang dia adalah bawaan dari ejaan yang disempurnakan, kalau yang berulang, kayak gitu. Kemudian, saran saya yang berikutnya adalah, untuk judul, kita tidak perlu lagi menggunakan kata sistem informasi. Ya, kayak misalnya, sistem informasi e-commerce. Kalau kita sudah sebutkan e-commerce, berarti dia mengandung ada pengolahan data ya di dalamnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya ini kamu rancang maksudnya dibuat di awal kah? Maksudnya aplikasinya dirancang dari awal atau bagaimana? Iya, Pak. Dirancang dari awal. Bukan pengembangan ya? Bukan, Pak. Sesuai dari permintaan. Baik. Berarti sebaiknya saran saya adalah untuk judul rancang bangun sistem kelurahan Gurabesi. Begitu. Langsung saja. Karena dia fokusnya untuk kelurahan Gurabesi kan? Iya, Pak. Ya. Langsung saja rancang bangun sistem kelurahan Gurabesi. Nah, ini pengolahannya tentang administrasi ya, berarti dalamnya ya. Iya, Pak. Tentang administrasi. Ya, seperti itu. Itu saran. Nanti bisa koordinasi lagi dengan pembimbing. Oke. Nah, itu untuk menghindari adanya kosakata yang berulang seperti itu. Ini berbasis apa? Apakah berbasis mobile kelurahannya? Nah, berarti tinggal tambahkan saja rancang bangun sistem kelurahan Gurabesi berbasis web, kayak gitu. Selesai. Menurut saya dengan judul yang singkat kayak gitu sudah menandakan ya, sudah terbaca begitu. Gitu. Untuk Hendrik. Nah, pertanyaannya untuk Hendrik adalah yang melatar belakangi ini sebenarnya apa intinya? Saya sudah baca, cuman intinya tuh apa sih yang melatar belakang? Boleh dijelasin? Intinya seperti bagaimana ya, Pak? Yang melatar belakangi kenapa sih sampai harus dibangun kelurahan berbasis web begitu? Kalau yang pertama itu, Pak, yang seperti yang tadi, permasalahan pertama itu pada pengelolaan data penduduk, Pak. Di situ pengelolaannya masih menggunakan Excel. Nah, karena terus di satu sisi untuk pelayanan publik, Pak, pelayanan surat. Setiap surat itu masyarakat untuk mau mengajukan itu harus datang ke kantor kelurahan. Terus selain itu proses pembuatannya itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, selain itu juga untuk pelaporan data penduduk, untuk demografi mungkin. Dan sejauh ini sudah saya maksudnya lihat di seluruh kelurahan, mereka punya kebutuhan yang sama, Pak. Jadi sekalian untuk mendukung Smart City, Pak. Oh, jadi hanya seperti itu ya. Untuk database-nya sendiri apakah dibangun dari awal? Ya, Pak. Untuk database semua dibangun dari awal, Pak. Dibangun dari awal. Oke. Kalau toh nanti pada saat hasil pengambilan datanya untuk ini jumlahnya sampel data? Oh, itu kalau sampel datanya langsung semua dari Kelurahan Gurabesi, Pak. Jumlah warganya ada berapa kakak? Jumlah warga kalau saya tidak salah itu kurang lebih 22 ribuan, Pak. 22 ribuan? Iya, Pak. Sampel yang kamu ambil? Mungkin saya pakai sampel 10 dulu, Pak. 10 atau 15. 10 atau 15? Iya, Pak. Oke. 10 atau 15.
Nah, jadi begini. Karena kita membahas jumlah warga Kelurahan Gurabesi yang sekian banyak. Nah, mungkin itu bisa dimasukkan juga jadi latar belakang di latar belakangmu. Kalau misalnya kita masukkan ini ada hubungan ya antara apa namanya? Si warga sama ininya. Si usernya ada berapa nih? Nanti yang mau Kalau untuk dibangun. hak aksesnya untuk sementara 2, Pak. Si admin atau petugas dan juga masyarakat, Pak. Ada admin Masyarakat, Pak. admin dan masyarakat. Iya, Pak. Usernya planningnya 2. Iya, Pak. Planningnya 2. Oh, Mungkin ditambahkan bagaimana dengan kepala kelurahan, Pak. Dengan kepala kelurahan. dengan kepala lurahnya? Ya, betul, Pak. Iya, karena kan segala sesuatunya pasti disposisinya ke kepala kelurahan kan? Iya, Pak. Iya. Nah, keterlibatan masyarakat seberapa persen sih dengan ini? Apa namanya? Dengan aplikasi ini? Maksudnya dia punya hak akses itu nanti seperti apa untuk masyarakatnya? Kalau untuk masyarakat seperti yang tadi sudah dijelaskan, Pak, bahwa masyarakat itu hanya boleh mengakses untuk pengajuan surat dan juga untuk melihat informasi tentang status pengajuannya, Pak. Jadi lebih kayak untuk pengajuan surat aja, Pak. Kalau untuk perubahan, dengan mungkin lihat biodatanya, Pak, biodata penduduknya. Data awalnya disediakan oleh Ya, Pak? admin. Data awal Ya, penduduknya. semua itu dari admin, Pak. Yang dari data Dukcapil itu dibuat dalam bentuk file Excel, terus setelah itu akan diimpor ke dalam sistem, Pak. Untuk NIK sendiri, apakah mereka udah terdaftar secara ini belum ya? Saya nggak tahu kalau yang untuk kelurahan, situ kelurahannya masuknya mana ya? Kelurahan Jayapura Utara, Distrik Jayapura Utara, Pak. Jayapura Utara itu data penduduk mereka itu sudah bisa ditampilkan secara online nggak berdasarkan NIK? Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Saya kemarin cek-cek di Dukcapil juga, di webnya Dukcapil Kota Jayapura itu mereka hanya menampilkan statistiknya aja, Pak. Jumlahnya sekian. Cuman untuk pencarian data penduduk itu saya coba di Dukcapil belum bisa, Pak. Belum sinkron. Oke. Iya sih, sebenarnya kalau seperti ini memang harus aplikasi dimulai dari yang lingkup yang ini dulu ya, tingkat paling rendah dulu. Nanti baru diintegrasi ke atas yang paling besar. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Kemudian untuk ini kan dia punya ini ya, apa namanya, hak aksesnya ya, berarti tapi berbasis web ya. Iya, Pak, berbasis web. Oke. Ini terus pertanyaan saya adalah bagaimana dengan misalnya ada warga yang mengalami kesulitan, misalnya kesulitan penggunaan teknologi seperti itu. Jadi begini, Pak, jadi kita kalau bicara warga berarti seperti yang tadi saya jelaskan bahwa warga ini punya kebutuhan terhadap sistem hanya untuk pengajuan surat. Nah, sistem ini juga membuat alternatif bagi masyarakat yang kesulitan, masyarakat bisa langsung datang ke kelurahan, maka akan dibuatkan surat dari kelurahan. Tapi bagi masyarakat yang bisa, maka masyarakat bisa mengajukan langsung dari rumah. Dan selain itu, sistem ini juga menyediakan sistem chatting real time, Oh, chatting ada antara chatting pengguna real ya, time. real time. Oke. Ada batasan nggak surat apa saja yang nanti dikelola secara Kalau berbasis online? Jadi kalau surat itu tidak ada batasan, Pak, sesuai dengan kebutuhan dari formatnya dari masing-masing kelurahan. Jadi berapa jumlah surat itu tidak mempengaruhi, Pak. Mau jenis suratnya apa nanti dibuat dalam file Word. Jadi yang Mungkin hanya perlu kategori dari suratnya. Mungkin petugas itu kategori mungkin surat. format suratnya aja, Pak. Seperti surat keterangan janda, surat kematian. Jadi semua kategori surat ya Ya, bisa, Pak. dikelola ya nanti. Iya, Pak. Oke. Nah, itu pertanyaan
mengenai latar belakangnya, mungkin tadi saran saya adalah bisa ditampilkan statistik angka jumlah kakak yang ada di kelurahan Gurabesi itu ada berapa begitu toh. Nah, kalau memang sudah memang betul-betul udah punya datanya, ya tampilkan saja, nggak usah disembunyiin ya. Seperti itu. Di sini ada jumlah berapa ini? Khusus untuk Gurabesi ini Kak, 33.176 jiwa untuk di? Iya, Pak. Di Kelurahan Gurabesi, Pak. Ini data terakhir? Iya, Pak. Data terakhir. Itu saya ambil kurang lebih sebelum COVID, Pak. Bulan Maret atau April, Pak. Oh, nanti ditampilkan saja. Soalnya di sini saya bingung nih bagaimana. Ini lihat nih, Gurabesi merupakan salah satu kelurahan yang berada di Distrik Jayapura Utara yang memiliki RW sebanyak bla bla bla. Oh iya, keterlibatan RW bagaimana? Kalau untuk RW sudah kami konsultasi sama pihak kelurahan. Jadi kebutuhan kelurahan untuk saat ini belum sampai ke situ, Pak. Jadi mereka masih untuk mengutamakan yang tadi untuk pelayanan publiknya dulu, Pak. Dan kayak misalnya ada misalnya ada surat kematian, apa nggak dari RT dulu baru ke kelurahan atau bagaimana? Iya, Pak. Jadi untuk setiap surat itu pertama ada format surat, terus berikutnya ada setiap surat itu memiliki persyaratannya masing-masing, Pak. Ada yang mungkin membutuhkan surat keterangan dari RT atau RW. Nah, setiap surat itu nanti disesuaikan dengan si format surat dari kelurahan. Kira-kira surat ini syaratnya apa-apa aja, nanti masyarakat yang lengkapi persyaratan tersebut. Nah, masyarakat lengkapi secara jadi mungkin Pak seperti surat kematian mungkin contoh. Jadi mungkin jadi setiap masyarakat mau mengajukan surat, maka pada saat proses pengajuan di situ setelah pilih format surat, misalnya surat kematian, setelah dia pilih maka secara otomatis akan menampilkan persyaratannya, Pak. Nah, persyaratan itu yang masyarakat wajib untuk melengkapi. Setelah itu diajukan ke petugas, petugas akan verifikasi jika persyaratannya lengkap, maka surat akan dilanjutkan, tetapi tidak maka surat akan dikembalikan ke masyarakat, Pak. Gimana tekniknya masyarakat melapor? Ya. Apa berkas-berkasnya tadi itu loh? Mekanismenya bagaimana? Apakah kamu punya aplikasi menyediakan atau? Ya, mungkin untuk upload berkasnya aja, Pak. Berkas masyarakat itu. Seperti surat keterangan. Iya. Jadi itu masyarakat harus upload berkasnya terlebih dahulu. Oke. Kemudian berarti nggak? Oke. Berarti kalau misalnya dari RT udah keluarin, masyarakat yang tinggal upload ke kelurahan itu ya? Iya, Pak. Oke. Ini ada nanti bisa ditampilkan 33.000 jiwa bla 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 ini di tahun berapa begitu. Data yang diambil nih maksudnya terakhir tuh diambil tahun berapa, bulan berapa. Seperti itu. Iya. Nanti ditampilkan saja nggak apa-apa. Banyak ya RT-nya sampai 39 RT. Nah, kemudian ini di latar belakang untuk paragraf 1. Coba Hendrik cek. Latar belakang paragraf 1. Saya juga heran kenapa mahasiswa ini kalau buat paragraf itu antar paragraf tuh kadang nggak nyambung. Sudah? Ya. Nah, itu di kalimat paling terakhir. Sehingga siapapun atau apapun, Pak Jim, saya punya waktu berapa menit ya untuk menguji? Takutnya lewat waktu. Online, Pak. Santai saja, Pak. Tanya terus. Nggak usah ragu. Tidak. Di rumah. Disampaikan bisa, batas waktu saya. Borong aja, Pak. Paling saya tidur admin ini. Admin marah. Admin nggak dibayar. Paling saya tidur langsung bisa sudah ngantuk. Aduh. Biar kita kesimpulan aja, Pak. Iya, soalnya kalau Hendrik yang nggak dibayar, Pak. Admin nggak dibayar, mau pulang nih, Pak. Hendrik yang maju jadi kesempatan bertanya banyak toh. Iya, Pak. Oke, mungkin nanti bisa diinfo saja durasi waktu. Ini
ini menurut saya balik lagi ke Hendrik ya. Hendrik, ini menurut saya ini kalimat sapu jagat ini. Sehingga siapapun atau apapun yang menggunakan informasi tersebut dapat menangani berbagai masalah. Ini kalimat apa ya namanya? Kalimat pamungkas begitu. Kalimat pamungkas yang kita juga tidak tahu siapapun tuh apapun tuh apa, nggak jelas begitu. Ya. Ini adalah kalimat yang menurut saya wassalamualaikum, selesai, sudah begitu. Nah, sebaiknya kalimat ini ditiadakan. Ya, ditiadakan. Kalau kita bilang wassalamualaikum itu artinya udah selesai, tamat, the end gitu loh. Berarti kan kaitannya ke paragraf berikutnya nggak ada. Gitu ya, nggak ada. Harusnya paragraf 1 nih kok combine dia, misalnya tentang government yang penggunaan teknologinya sudah sejauh mana sih? Tadi kamu bilang smart city, kenapa nggak dicantumkan smart city untuk mendukung smart city? Ya kan? Tadi Hendrik sempat bilang tuh, ini juga untuk ke arah smart city. Nah, kenapa nggak dibahas di latar belakang di paragraf 1 aja tentang smart city? Gitu. Ini saya juga heran, mahasiswa pokoknya nggak hanya kamu, mahasiswa anak bimbingan juga kayak gitu. Paragraf 1 tuh ya begini, model-modelnya begini. Nanti masuk paragraf 2 nggak nyambung. Ini juga nggak nyambung antara paragraf. Jadi harus ada kesinambungan antara paragraf. Kayak gitu. Kenapa nggak bahas smart city aja? Kenapa kita nggak bahas tentang government yang sekarang, penggunaan teknologinya seperti apa, dukungan Pemda terhadap hal-hal teknologi itu seperti apa, bahaslah di situ. Gitu ya. Latar belakang untuk paragraf 1 full revisi ya. Saya tidak mau membaca hal yang segamblang seperti itu ya, apalagi ada kalimat pamungkasnya seperti itu. Kemudian bla 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 sudah ya ini tadi. Nah, untuk rencana kerja nanti kalau bisa mohon untuk di pakai Google Map ya. Jadi ada mapnya untuk lokasi, karena ini ada 2 kalau untuk judul di A-nya. Ada lokasi dan objek penelitian. Kalau pakai kata dan berarti ada 2 ya. Lokasinya di mana, objek penelitiannya apa. Gitu. Di sini memang sudah ada kata-katanya, tapi bagusnya tambahkan map juga biar kita tahu. Saya nggak tahu sebenarnya Kelurahan Gurabesi itu sebelah mana. Yang di Dok 8 kah? Bukan. Bukan, Pak. Di kota sebelum ke Kodam. Dari Paldam tuh, Pak. Aduh, saya tidak tahu. Dari Paldam. Iya. Kalau jalan di situ saya tahu, tapi kantornya nggak tahu. Nah, nanti mungkin bisa di screenshot. Ya. Oke. Itu ini saran juga. Yang berikutnya ada di halaman 5 itu di jadwal penelitian. Iya, Pak. Bisa jelaskan itu poin 8, kegiatan dokumentasi maksudnya apa ya? Di bulan Agustus minggu keempat. Dokumentasi sistem, Pak. Iya, seperti apa itu? Seperti mungkin pembuatan panduan gitu, Pak. Panduan apa ya? Panduan sistem. Karena kamu punya rencana penelitian, dokumentasi enggak ada. Enggak ada kamu sebutkan mau membuat panduan. Oh, iya, atau dokumentasi enggak ada di situ. Kalau memang diadakan berarti di tahapan penelitian berarti masukkan juga itu dokumentasi. Apa yang dimaksud dengan dokumentasi itu? Kayak gitu. Mungkin bisa ditambahkan implementasi dan dokumentasi, digabungkan aja. Tahapan implementasi dan dokumentasi itu maksudnya apa dijelaskan. Seperti itu. Ya, mungkin dari saya mungkin hanya itu saja biar artinya dokumentasi. Saya balik lagi ke Pak Haji mungkin untuk kembali ke moderator. Ya, terima kasih untuk Pak Heru. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Pak Rahmat. Waktu dan tempat diberikan. Oke, terima kasih pembimbing atas kesempatannya. Saya langsung saja ke laptop ya.
Eh, Hendrik sama Harry, dua-duanya sama saja ini. Hendrik, Iya, Pak. udah siap? Iya, Pak. Oke, saya poin-poin saja ya. Tadi sudah banyak Pak Heru kasih masukan. Yang jadi pertanyaan saya ini di sini, kalau ini kamu nih studi kasus kah atau hanya buat-buat saja nih? Pertanyaan pertama. Ini sebenarnya Pak, kalau bicara sebenarnya, ini sebenarnya project Pak. Project. Plus studi kasus ya Pak. Dengar Pak Jim, project ya, ada fee ya yang menguji ini. Dia sejujur buat kita. Kalau tidak nilai terhadap apa? Kontrak dulu, kesepakatan dulu. Siapa? Baik. Jangan sampai Kaprodi saja yang dapat fee ini. Ini awas nih Kaprodi, saya bom dari bawah nanti. Saya baru kepikiran kalau ada fee-fee-an itu. Nanti akan diakomodir. Terada bercanda saja. Kalau benar juga tidak apa-apa. Oh, baik Pak, siap. Oke, tidak bercanda aja. Oke, jadi ini project berarti kan akan dipakai. Iya Pak. Oke lah, dari sisi ini kamu buat apa tadi ini? Distrik ya? Kelurahan Pak. Kelurahan, sorry. Oh iya, buat kelurahan. Oke, yang jelas pasti kelurahan nanti kamu ajarin makainya. Terus yang penduduk bagaimana untuk bisa make? Kalau untuk penduduk itu kemarin sebenarnya sudah kami waktu itu sosialisasikan Pak. Dengan semua orang. Petugas, satu kelurahan berapa banyak? Pertama ke petugas dulu, setelah itu ke RT dan juga ada beberapa penduduk Pak. Ada beberapa penduduk. Iya Pak. Seperti itu. Ya. Sebenarnya di setiap kalau penggunanya kami sudah siapkan panduannya untuk petugas khusus sendiri dan juga untuk warga sendiri Pak. Dalam bentuk file. Dari mana tuh panduannya? Dalam bentuk hard copy atau soft copy? Soft copy Pak. Soft copy di mana dikasihnya? Ditaruh di sistem Pak. Sistem. Iya. Terus di mana di sistem ini yang menyatakan ada informasi penggunaan, ada nggak? Sebenarnya belum Pak. Iya, tambahkanlah di situ supaya masyarakat bisa make. Dia nggak tahu nanti. Jadi kan ada informasi toh dari sistem ke warga. Ya, informasi tentang tata cara penggunaan harus ada. Karena sistem kamu menyediakan. Itu yang paling utama, harus supaya warga. Karena untuk warga toh ini toh, untuk warga juga toh. Iya Pak. Oke, kemudian lagi nih. Kebutuhan fungsionalitas. Nah, kebutuhan fungsionalitas kalau seperti ini sebenarnya apa ya? Ini sama saja dengan apa nih namanya? Anda hanya menyampaikan data-data, padahal kebutuhan fungsionalitas konteksnya seperti apa? Harusnya. Yang Anda pahami. Proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, Pak. Jadi apa yang harus disampaikan? Proses, Pak. Nah, mana di sini proses? Semua tentang fokus kepada data yang dikelola. Padahal konsep daripada fungsionalitas non fungsionalitas adalah menyampaikan bahwa proses-proses. Kalau Anda berbaca data nanti itu mainnya di database. Seperti itu. Tapi kepada fungsionalitas layanan apa yang harus pada saat kita menyebutkan proses ini misalnya pengguna dapat registrasi ya atau menginput data apa gitu ya, pengguna dapat memasukkan data ini, berarti di dalamnya jelas sudah ada disebutkan datanya juga, tapi proses yang lebih poin adalah ke prosesnya. Kemudian misalnya sistem dapat tadi menampilkan informasi penggunaan layanan tersebut, layanan sistem ini. Jadi prosesnya selalu yang disebutkan prosesnya seperti itu. Karena ini ada layanan yang diberikan oleh sistem. Layanan berarti proses apa yang disediakan oleh sistem. Jadi sebutnya ada proses.
Kalau yang Anda tulis data-data ini konteksnya sudah beda lagi. Ini kamu lebih fokus kepada data. Seperti itu. Nanti data lain-lain. Di dalam proses itu baru kita bisa mengidentifikasikan data-data apa yang diproses. Makanya nanti pada saat Anda melakukan analisis desain terstruktur misalnya, ada di situ aliran data kan? Ya kan? Jadi di sini ini di kemudian fungsionalitas itu Anda akan mendefinisikan proses-proses apa yang ada yang nanti akan dipakai di dalam proses perancangan terstruktur. Termasuk di dalam proses itu ada menyebutkan misalnya sistem ini bisa mengolah data ini kan, nah, berarti ada sistem itu mengolah data, ada aliran datanya. Seperti itu. Oke? Iya, Pak. Oke, kemudian sudah. Kemudian nah, sistem yang kamu bangun dari sistem berjalan berarti ini mengakomodir semua prosesnya di dalam ini ya? Iya, Pak. Dalam alur ini, proses-proses yang ada di sistem berjalan ya? Iya, Pak. Hampir semua ya? Iya. Berarti nanti masyarakat dia secara online ya, mengajukan surat segala macam seperti itu ya? Iya, Pak. Secara online. Dari saya cukup itu saja karena sudah banyak tadi poin-poinnya saja. Oke, Pak Pembimbing sudah dari saya untuk sementara. Oke, terima kasih buat Pak Rahmat. Berikutnya kepada Ibu Fatma, waktu yang dapat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Secara singkat saja Pak ya, karena dari penguji 1 sama penguji 2 sudah cukup jelas. Di sini saya cuma mau melengkapi yang citasi pustaka kan situ cuma sampai 3 saja kamu tulis, sedangkan di daftar pustaka ada 9. Iya, Bu. Ya. Ya tidak? Iya, Bu. Ya, itu nanti tolong dilengkapi lagi ya. Kan di sini pustakamu hanya sampai 3 saja, sedangkan daftar pustaka ada 9. Kemudian yang ya itu tambahan dari daftar teori, Bu. Jadi 3 di daftar di tinjauan pustaka, 6 di daftar teori, Bu. Saya masukkan di daftar pustaka. Daftar teori? Ya. Tapi di sini nggak ada ininya. Penomorannya mana? Oh iya, Bu, minta maaf, Bu. Baik. Ya toh? Cuma sampai 3 saja. Kemudian di sini kan kamu ada memasukkan kebutuhan fungsionalitasnya itu ada 8 data yang dikelola. Sedangkan di diagram konteks itu ada 11. Ya, di sini ada 11. Kemudian yang kamu jelaskan juga ada 8 di keterangannya, nanti tolong diperjelas lagi. Sebenarnya 8 atau 11 inputannya. Di halaman 11 sama halaman berapa ini? 13. Ya? Ya, Bu. Baik. Cuma satu lagi, apa yang mendasari kamu mengambil judul ini? Memang kan dari tinjauan pustaka kan ada, kamu ambil citasi 3. Yang membedakan secara signifikan dengan yang kamu buat dengan yang sebelum-sebelumnya itu apa? Kalau yang paling dominan atau lebih menonjol itu bahwa sistem ini memiliki fitur chatting real time, terus berikutnya sistem ini fleksibel untuk pengajuan suratnya, Bu. Jadi tidak untuk warga itu tinggal memenuhi syarat saja, tidak perlu ke kelurahan lagi. Nanti dari petugas yang melengkapi semua kemudian diberikan. Jadi warga tinggal download saja seperti itu. Kalau untuk itu sebenarnya, Bu, saya mau kembangkan untuk tanda tangan digital, Bu. Tapi prosesnya agak ribet, jadi sudah kesepakatan sama lurah bahwa kami buat dalam bentuk barcode, Bu.
Tapi tetap tanda tangan basah, Bu. Jadi setelah surat diverifikasi oleh petugas, maka petugas akan kasih ke kepala kelurahan untuk kepala kelurahan tanda tangan dan cap basah. Setelah itu nanti informasinya akan tampil di warga punya dashboard bahwa suratnya telah ditandatangani atau suratnya belum ditandatangani. Berarti masih petugas yang mengolah secara internal ya, tidak dipublish suratnya. Kalau suratnya sebenarnya antar warga dengan petugas saja sih, Bu. Berarti warga masih harus datang ke kelurahan kan? Iya, Bu, untuk ngambil suratnya. Dari saya itu saja sih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, masih ada mungkin dari Pak Heru sama Pak Ahmad. Oke. Bagaimana? Disetujui? Dilanjutkan, Pak. Mantap, mantap. Oke, baik. Untuk hal yang paling krusial yang tadi disampaikan oleh penguji adalah kematangan dalam desain sistem untuk membentuk diagram yang nanti jadinya seperti apa, karena ada fasilitas chat, ada kategori surat, kemudian ada masalah tentang bahwa surat itu hanya personal antara masyarakat dengan petugas sehingga tidak dipublish, dan hal-hal itu memang belum termuat di dalam proposal yang mungkin itu nanti diperhatikan oleh mahasiswa. Itu hal yang paling krusial. Sama terakhir tadi adalah yang pertama sekali adalah soal judul. Saya rasa itu memang benar sehingga tidak ada pengulangan kata. Oke, saya rasa begitu hasil sidang proposal untuk mahasiswa atas nama Hendrik Lazarus Luhi. Dengan demikian sidang proposal ini saya tutup. Terima kasih, selamat sore. Sore, Pak. Oh iya, Bapak Ibu jangan lupa nilainya, linknya tetap sama ya. Pak Jim, mau tanya dulu, untuk yang link penilaian itu, yang diupload itu bisa notepad kah ya catatannya? Bisa. Bisa notepad ya? Oke. Saya kira harus JPG. Kayaknya filenya bebas itu, kalau tidak salah saya. Sudah, saya mau tanya, tapi Pak Heru sudah tanya jadi itu. Kayaknya saya bebas. Saya mau tanya tentang file yang diupload. Soalnya berarti saya nanti tunggu selesai baru saya kasih catatan-catatan ya. Ya, nanti kami setelah sudah ada nanti kami sebarkan ke mahasiswa. Iya, karena kalau langsung nyatat nih mesti ngetik dulu di atau ya boleh tulis tangan. Kan bisa toh. Brody menilai legitimasi. Bisa. Firewall habis itu katanya foto jadi. Ya, artinya kalau memang berniat tulis tangan toh. Tulis tangan saja. Foto juga kan tulis tangan, Om. Foto juga kan ada tanda tangan. Kan ada tanda tangan di situ. Legitimasi sahnya itu dari tanda tangan. Siapa tahu ada yang kasih masukan yang ini ke dalam. Bapak-bapak sudah capek kah? Oke, sekira itu saya. Henrik boleh tinggalkan ruangan room. Terima kasih Henrik. Terima kasih. Oke. Berarti kita link baru lagi kan tidak nih? Kita standby atau link baru nih? Saya mah tergantung prodinya. Kalau disuruh bikin baru ya kita bikin baru, kalau pakai ini ya begini. Kita sekarang jam 5. Apakah bisa kita lanjutkan kalau kita jam 5? Bapak saya di luar ya, saya sudah nggak ada toh. Oh ya baik, siap. Habis ini siapa ya? Saya lupa. Lanjut Suprapto. Habis Suprapto. Jihanu. Habis. Jihanu terakhir. Ya. Oke. Jadi kalau kita mulai jam 5 berarti jam 6 kita selesai. Kalau berarti kita masih lanjut, ada 2 ini? Ya. Apakah kita mulai jam 5 sampai jam 6? Mungkin waktu sholat. Jadi kalau rencana kalau waktu sholat berarti jam 5 jam 6. Terus kita break.